Baik burung gelatik makannya ketumbar. Teman-teman yang cantik, apa kabar? Burung gelatik di dalam kendi. Yang cantik-cantik udah pada mandi. Kenapa burung gelatik di dalam kendi ya? Baik, langsung aja kita kupas tuntas setajam silet. Mungkin saya nggak ngebahas dari tafsirnya, tapi mungkin kita dari segi ya ayat per ayatnya aja. Nanti baru masuk dalam pertanyaan aja. Maksud ayat ini apa sih gitu? Karena menurut Ibnu Qayyim Jauziyah ya, kalau kata Ibnu Qayyim Jauziyah, kalau kita yang belum pernah kasih tahu kan, kalau kita ngaji di mana kemudian kita nangis, kita harus terus-terusan di situ ngajinya sampai beres. Syukur-syukur kita khatam Quran. Atau kita lagi ngaji dari awal, nangisnya di mana, itu baca terus. Nah ini kalau kata Ibnu Qayyim Jauziyah, kalau kita ngaji itu kan di dalam hadis dibilang faslun. Faslun itu per bab. Jadi kalau kita lagi ngomongin bab misalnya pernikahan, kita akan cari ayat-ayat tentang pernikahan. Nah sekarang ini kan kita lagi banyak ujian ya, banyak cobaan. Ada PHK massal, PHK besar-besaran di mana-mana. Orang udah di PHK, katanya disuruh dagang. Sekarang yang kita pikirin kalau semuanya dagang sampai beli. Kadang-kadang gitu ya namanya manusia yang dagang semuanya. Bahkan ada juga kadang-kadang dagang pun dia tidak bakat dagang. Kita dagang aja kadang-kadangnya. Mungkin teman-teman ngambil barangnya atau ngutang, mau nagih temen. Gak ditagih kagak bayar dianya. Kan namanya itu magadir. Mak gak tau diri. Gadir gak tau diri. Ini kalau kita magadir, mak gak tau diri. Nah sekarang kita akan faslunnya babnya adalah tentang rezeki. Rozako yarzuqu rezeki. Jadi kalau kita baca ayat ini mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita. Mungkin rezekinya berupa duit, mungkin rezekinya berupa teman-teman yang baik, rezeki keluarga kita sehat. Karena kita kalau doanya kan memang banyak perbedaan pendapat ya Kak Riza ya. Ada orang bilang gini, kalau doa itu yang detail sama Allah. Ada lagi yang bilang gak usah detail, Allah juga maha tahu. Lagi viral tuh kemarin. Ya Allah minta duit 13 miliar tanpa susah payah. Ya Allah minta duit 13 miliar tanpa susah payah. Beneran anaknya kecelakaan. Meninggal, dapat duit takziah, dapat duit segala macam 13 miliar pas. Itu lagi viral tuh. Permintaan seorang ibu minta duit 13 miliar tanpa lelah, tanpa capek. Minta duit tanpa lelah, tanpa capek. Allah kasih. Mungkin dalam hati kita ngomong gini, ya Allah kok gini banget caranya sih, kan gue mau itu gak begini. Tapi kan kamu ngomongnya tanpa lelah tanpa capek, udah lu gak kerja. Kecelakaan lah anaknya, takziah lah, mungkin dapat uang asuransi atau apa ya kita gak tahu. 13 M jumlahnya sesuai dengan lisannya. Maka disitu dinyatakan sama teman-teman yang mungkin jadi bahan diskusi. Makanya kalau kita minta sama Allah yang detail, ya Allah minta rezeki 13 miliar sehat walafiat. Jadi sehat dia dapat duitnya tapi tidak afiah. Apa tuh afiah? Afiah itu lahir batin sehatnya gitu. Nah, kita bingung. Ada yang bilang kalau doa jangan detail, Allah maha tahu. Saking Allah maha taunya ya Allah kasih tahu ya kayak gini. Kalau kamu minta tanpa pengen capek, ya benar nggak capek. Kira-kira gimana? Sedih nggak sih? Ada lagi tuh teman saya juga. Ya Allah suami saya kerja di luar kota. Pokoknya gue kepengen dia di sini, dia di Jakarta katanya. Nggak detail tuh dia. Mirip kayak tadi, beneran lakinya pindah ke Jakarta, tapi dengan cara apa? Karena kan kalau kita kerja di luar kota tuh kadang untuk izin susah. Bener nggak sih teman-teman? Susah kadang-kadang izin, kenapa? Apalagi kalau belum waktunya tiba apa sih pokoknya jatah cuti. Nggak mungkin bisa kan, karena emang udah peraturan. Beneran pindah ke Jakarta dengan cara apa? Ibunya si suaminya ini meninggal. Pas meninggal dia pun udah izin sebenarnya, tapi nggak diizinin. Dia nekat, orang ibunya meninggal, masa nggak pergi? Akhirnya dia ke Jakarta. Udah singkat cerita dipecat dia. Akhirnya pindah nggak ke Jakarta? Saya bilang sama teman saya itu, ya kamu doanya benar, minta ke Jakarta, benar kan ke Jakarta. Tapi nggak minta ke Jakarta sehat walafiat berkah gitu nggak. Oh Jakarta. Jadi harus detail. Maka udah mulai berdiri nih gue nih, mantan bilang gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan nggak belajar tentang ayat-ayat rezeki faslun per bab, semua rezeki kita baca. Catat, nanti bikin rangkuman seperti Umi kayak begini. Umi nggak sempat kopiin banyak-banyak, nanti dia bikinnya sendiri. Ya, kerja. Understand? Yang pertama kita buka surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Catat aja di situ 2 ayat 3 gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rozak rezeki. Yaitu orang-orang beriman pada yang gaib. Surga kita nggak pernah ngelihat. Nabi Muhammad belum pernah kita ngelihat. Neraka jangan sampai nonton jalik. Tapi kita harus percaya. Jadi pertama kalau dia pengen dapat rezeki, yang pertama itu beriman dulu. Habis itu tegakkan sholat. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadamu. Jadi yang pertama Al-Baqarah ayat 3, rezeki karena kita ngasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia bisa terima, kita ngasih. Terima 10.000, kasih 2.000. Besok akan tambah jadi 20.000. Pas dapat 20.000, kasih 4.000. Besok nambah jadi 40.000. Itu akan berlipat ganda. Allah lipat gandakan. Yang pertama, jadi kalau kepengen dapat rezeki, di sini yang dinyatakan infakkan dulu sebagiannya. Nggak semuanya kok. Ya, Al-Baqarah ayat 3. Kemudian yang kedua dicatat lagi Al-Baqarah ayat 22. Coba dibaca Kakak Liza Delianti. Benar nggak sih namanya gitu? Dialah yang menjadikan bumi terhampar untuk kamu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan itu ia keluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu sendiri. Yang pertama rezeki karena kita infakkan sebagian, tapi dengan syarat sholat dan beriman. Nggak cuma sekedar badan sholat tapi hati kemana-mana, kan kita masih begitu ya hatinya. Yang kedua, Allah kasih rezeki nggak cuma sekedar yang tadi karena kita menginfakkan, tapi rezeki buah-buahan. Anda mau nanya nih, teman-teman nongkrong di tempat kopi, harga kopi sama harga jus kadang mahal mana? Enggak, jus yang murni, yang yang air doang. Jus ada yang sebotol kayak gini 60.000, 70.000. Mahal loh kalau kita pengen hidup sehat. Tapi di ayat ini Allah bilang apa? Allah jadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jadi kalau nggak kepengen kelaparan, buah-buahan, makanan apapun, berarti di sini apa di sini? Janganlah kamu mengadakan tandingan sekutu bagi Allah. Kalau kepengen rezekinya enak, kalau kepengen Allah kasih rezeki yang bagus, entah itu berupa materi, entah itu berupa makanan, di sini mah buah gitu ya, maka jangan kamu syirik mempersekutukan Allah. Tuh kalau kita ke Al-Baqarah ayat 3 gitu kali ya. Teman-teman kalau pada saat baca, oh berarti tegakin sholat dulu, kita ngeluarin baru Allah kasih. Oh di ayat 3 ternyata kita harus yang namanya apa di sini? Oh Allah kasih buah-buahan sebagai rezeki, tapi jangan kamu adakan tandingan. Apa sih tandingan? Sekutu. Contoh sekutu apa? Tadi nih ada pertanyaan tuh ya di sosial media Umi. Umi kata dia, saya bercerai. Pada saat bercerai itu saya merasa saya punya laki aja gue kekurangan hidupnya. Gimana gak punya laki? Jadi gitu. Kita bilang buka dong atalak. Ketika terjadi perceraian gitu ya, itu nanti dinyatakan apa? Barang siapa tetap bertakwa kepada Allah dan bertawakal, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka, kan gitu. Rezeki itu bukan karena kita menikah atau tidak menikah, udah ada jatahnya. Jangan takut. Itu kalau bilang, kalau gue gak punya laki, gue makan gimana? Itu udah syirik. Nauzubillah misalnya, ya. Yang kedua, kalau pengen dapat rezeki, jangan mempersekutukan Allah. Apa mempersekutukan Allah? Ada udah kita bahas kemarin, ada syirik doa, jangan doa waktu senang doang, atau jangan doa waktu susah doang, susah senang tetap doa, udah kita kupas tuh ya. Kedua, rezeki taat, apa namanya, syirik taat, jangan taat sama orang yang salah. Tuh kayak filmnya apa tuh, Bid'ah, Walid. Saya banget itu, sakit hati saya nontonnya. Tapi tuh ada kayak gitu, udah tahu salah pemuka agamanya masih diturutin dan gak ada yang berani speak up. Celah speak up bahasa Gen Z. Harus ngomong. Kalau kita cerita Maya takutnya tersangkanya ngejelekin suatu institusi gitu ya. Padahal memang ada banyak kadang-kadang institusi yang kita percaya anak kita di pesantren atau kita di pesantren malah kita yang diapa-apain. Ada itu. Umi pernah mengalaminya. Gue gak perlu ngomong di mananya tempatnya, pokoknya suatu ketika kita dipanggil sama tokohnya itu loh, pemuka agama itu yang tokohnya itu lah ya. Kita tuh guru berempat kalau gak salah. Yang pertama teman aku dipanggil,
Terus dia nggak cerita. Pas gitu aku yang dipanggil, aku langsung speak up karena aku cerita. Lu kemarin waktu dipanggil sama si tokoh itu kan disuruh mijitin, lu diapain? Enggak, kata temen aku. Tahu nggak gue? Aku cerita deh, gue mau cerita sih nggak enak. Ntar jadi pada banyak minta podcast sama aku lagi. Gue udah giniin, seret sampai ke sini. Terus aku takut, kita lari. Yang ketiga, keempat, kita guru berempat digituin tuh. Kita ngomong nih sama salah satu mantunya lah. Itu tuh bapak kamu gini. Dia bilang apa? Nggak mungkin lah. Itu bukan dia. Dia itu suci. Itu pasti hodangnya. Jin. Itu pernah kejadian. Langsung dari situ aku keluar dari institusi itu. Kan apa? Ini mah pembodohan umat. Gue keluar. Karena kalau enggak, kita keluar, yang lain ikut keluar. Enak. Kita harus berani. Itu saya waktu itu masih ngajar lah. Gue ngomong dekat atau pada kepo, di mana repot tuh gue. Jadi nauzubillahi min zalik. Jadi ada jangan mengadakan tandingan, salah satunya adalah tadi jangan syirik taat. Kalau orang salah jangan diturutin. Dan jangan takut dengan kalimat kualat. Selama kita menghormati orang lebih tua, orang lebih berilmu, insya Allah nggak ada kata kualat. Oke? Yang ketiga, Al-Baqarah 25. Baca, teman-teman, ada mau gantian nggak? Ada yang mau baca, saya bacain boleh Umi? Oke, baca aja biar cepat. Dicatat ya sayang nanti di HP-nya ya, Al-Baqarah ayat 3, Al-Baqarah ayat ini, Al-Baqarah 25. Nanti di rumah kalau lagi santai buka itu di contreng. Baca aja insya Allah. Ya, kita mau ngomong pasti nggak boleh, harus ngomong insya Allah kan. Allah cukupin rezeki kita. Baca. Dikatakanlah kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan amal soleh, bahwasanya disediakan untuk mereka surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Pada tiap-tiap mereka diberikan buah-buah surga. Mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan kepada kita lebih dahulu, dan mereka lihat keadaannya bersamaan, dan mereka mendapat pasangan-pasangan jodoh yang suci, dan mereka akan kekal. Ini dia nih dalil yang bilang kalau kita di dunia nggak dapat pasangan, di surga dapat pasangan. Yang kesian di dunia kagak dapat, di surga kagak. Repot itu, ya nggak? Gimana tuh? Ya di dunia aja kita kepengen ya, masa iya? Enggak kan gitu. Nah ini rezekinya pasangan. Sampaikanlah kabar gembira wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikanlah kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Beriman dulu. Habis beriman beramal soleh. Apa kayak ini sekarang ngaji nih amal soleh. Ente kerja juga amal soleh, masya Allah. Tiba-tiba di WA sama orang tua kita. Nah nanti kalau kamu pulang, mama beliin dong martabak, beliin. Kita kalau sama orang tua ada nggak ada, adain aja. Karena nanti kita pastinya dapat penggantinya. Nah kalau dia udah beriman beramal soleh, kami akan berikan dia surga, taman-taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi bayangin kalau kita udah ada di taman terus ada sungai mengalir di bawahnya, terus ada air terjun. Kita aja kadang-kadang kalau libur pengennya berangkat ke tempat kayak gitu. Ayo jalan-jalan yuk, tadabbur alam. Ya kan? Ada kan ya tadabbur yang teman-teman itu kan, terus ntar ngundang ustadz siapa? Gue nggak diundang. Gue kesal banget kadang-kadang. Giliran yang rame-rame jalan-jalan gak diajak. Giliran kayak gini-gini gue disuruh. Coba ya ke Putrian MC Studio. Kalau dia jalan gitu ya diajak gitu loh. Jangan gurunya cuma 1, 2 sama kita. Yang satunya muhasabah, tadabbur, nangis-nangis. Kita bagian ketawanya gitu. Kan tadabbur kita gak diajak. Kan Umi orangnya gitu Cin. Kalau gak diajak katanya jangan ngikut. Kalau gak diundang jangan datang. Nah gue mau gak diajak nyusul. Bila perlu gue tanya, ikut gue pokoknya gitu. Daripada ngomong di belakang, asik. Gitu kan ya. Jadi kita pergi aja mencari tempat yang sejuk, bahkan ada air terjun, walaupun kadang jalannya terjal gitu ya. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya di surga itu. Setiap kali diberi rezeki, kullama ruziku minha min samaratin rizqo. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, apapun yang ada dalam surga, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka peroleh pasangan-pasangan yang disucikan. Maksudnya apa nih yang disucikan? Gini Cin, ini nih yang pernah viral zaman-zaman ketika guru kita ya di TV sebelah yang ngomong pesta seks. Ini nih sebenarnya ini dari sini ayatnya.
Kenapa disebut dengan disucikan? Satu, mereka nggak pernah disentuh oleh siapapun, bidadari maksudnya. Kalau kita di dunia siapa yang sentuh? Kadang-kadang belum nikah aja udah main sentuh-sentuhan. Haram, you know? Kenapa yang haram-haram? Yang enak-enak itu diharamkan. Katanya orang pacaran enak, mereka gak tahu udah nikah ya. Welcome to the jungle ya.